Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi saudara dan anda sekalian. Selamat bertemu di kegiatan MPLS siswa-siswi SMK Lugina tahun ajaran 2020-2021. Kegiatan MPLS saat ini sungguh berbeda dengan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, karena kegiatan MPLS tahun ini kita dilaksanakan dengan daring yang sungguh luar biasa, berbedanya hampir 180 derajat dari tahun sebelumnya. Namun walaupun demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah sehingga terhindar dari wabah ini, dari corona ini, dan kita tetap eksis untuk bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Saudara sekalian dan anak-anak sekalian, sebelum lanjut ke penjelasan berkaitan dengan program kurikulum atau pengenalan kurikulum untuk calon siswa-siswi SMK Lugina tahun ajaran 2020-2021, perkenalkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Syarif Hidayatullah, SAG MAG, asli dari Garut. Ya, alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Islam Al-Qadar SMK Lugina ini sudah cukup lama. Bapak di sini mengabdikan diri sejak tahun 1997 dan sampai sekarang, jadi kurang lebih dihitung sudah hampir 23 atau 24 tahun. Di sini Bapak diamanahi untuk menjadi sebagai wakasek kurikulum, dan pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pengenalan kurikulum. Kalau ada yang perlu status Bapak, alhamdulillah. Kalau di sini bujangan ya, jangan. Tapi kalau di rumah istri sudah dua. Istri pertama mantan, istri kedua buah cinta dari mantan. Oke, anak-anak sekalian, untuk kurikulum 2020-2021 tahun ini perlu diketahui sebenarnya tidak berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, karena kita masih ngacu pada spektrum dan struktur kurikulum 2018 ya. Artinya dari sisi mata pelajaran tidak ada perubahan, cuma yang paling dominan perubahan yang insya Allah akan kita laksanakan, pertama, pembelajaran MPLS tahun ini dilaksanakan semuanya lewat daring. Yang kedua, untuk pembelajaran KBM-nya ada 2 alternatif. Kalau seandainya zona kita masih zona kuning, besar kemungkinan daring. Bahkan rencana pemerintah penyampaian berkaitan dengan pelaksanaan KBM daring ini sampai pada akhir tahun 2020, artinya sampai Desember. Tapi mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bersua bertatap muka untuk menjalankan KBM lebih serius. Namun walaupun demikian, mudah-mudahan dengan pelaksanaan daring ini justru kita lebih optimal, lebih baik, dan lebih melek untuk bisa menggunakan IT sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, perlu diketahui untuk program kurikulum di SMK Lugina dari tahun kemarin, Bapak memperkenalkan 10 program akademik dan 10 non-program akademik yang disebut dengan 10 Global Program. Yang termasuk global program akademik, satu diantaranya berkaitan dengan karir pendidikan, pembagian jam mengajar, jam KBM, jadwal KBM, pembagian wali kelas, IHT, KBM, kontrol supervisi, penilaian, dan laporan. Kemudian di non-akademiksnya, walaupun ini ada integrasi atau keterkaitan antara akademik dan akademik, yaitu berkaitan dengan religiositas, integritas atau karakter, public speaking, prestisius, nilai UNBK atau US untuk saat ini, SOP KBM, KKM, SKK, SKL, administrasi kelas, administrasi guru dan siswa, juga administrasi kurikulum.
Itu yang ingin Bapak populerkan terhadap siswa-siswi, dan perlu diketahui bahwa di antara 10 program akademik dan program akademik itu bisa berjalan dengan baik di tataran staf, guru, siswa, bahkan mudah-mudahan ada interaksi yang serius dengan orang tua atau pihak-pihak lain seperti halnya Budi yang memang untuk saat ini perlu ada link and match antara sekolah, antara SMK dengan dunia industri. Anak-anak sekalian, kemudian yang 10 program akademik dan akademik itu kita lanjut ke 6 program mingguan dan 6 program bulanan atau tahunan yang disebut dengan Six Action Program. Satu di antaranya berkaitan dengan program harian atau mingguan, kontrol guru, kontrol KBM, buka bersama atau SSK, kemudian English Day, Student Privat, dan kegiatan literasi. Yang belum jalan sampai saat ini adalah kegiatan literasi, karena setelah duha rata-rata kita hanya melaksanakan duha kemudian kultum. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau seandainya kegiatan KBM ini kita bisa dilaksanakan dengan tatap muka, maka kegiatan literasi ini sebagai jalan kita bagaimana bisa membuka dunia, bagaimana bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan bisa bersaing di dunia global ke depan. Mau tidak mau bahwa kegiatan membaca atau literasi ini harus kita biasakan. Apalagi hal ini sesuai dengan konstitusi kita, pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan sebuah isyarat kepada kita betapa pentingnya membaca. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi program pemerintah, program Kemendikbud, dengan apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, apa yang kita jadikan pedoman hidup sudah lebih awal. Kurang lebih 1441 tahun Hijriah ke belakang sudah dilaksanakan. Kemudian di samping itu, Anda sekalian, untuk kegiatan bulan atau tahunannya yang disebut dengan Six Action Program itu diantaranya berkaitan dengan PHBN atau PHBI, PTS, PAS, PAT, US atau KK, LKS. Kemudian kegiatan LKS internal, eksternal, O2SN, OSN. Kemudian persiapan siswa berprestasi, guru berprestasi, dan laporan. Oke. Yang selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, perlu diketahui bersama bahwa kegiatan pembelajaran daring bukan hanya kegiatan MPLS yang kita lewati hari ini, tapi termasuk kegiatan KBM. Menunggu sambil wabah ini reda, jadi besar kemungkinan untuk awal-awal ini yang insya Allah akan aktif dari mulai tanggal 20 Juli 2020 ini, semuanya akan dilaksanakan kegiatan PBM daring. Bulan-bulan berikutnya kita lihat berkaitan dengan perkembangan COVID, kalaulah seandainya mereda dan kita masuk ke zona hijau, besar kemungkinan ada dua alternatif, yaitu daring dan tatap muka ruling. Maksudnya Bapak ibaratkan seperti ini, misalnya dalam satu kelas itu ada 20 orang. Nah, yang 10 orang ini untuk minggu pertama masuk tatap muka di kelas masing-masing sesuai dengan jadwal. Yang 10 orang lagi itu BDR, belajar di rumah. Lewat apa? Lewat aplikasi CBT yang disebut dengan daring. Nah, untuk minggu kedua berikutnya, yang 10 orang awalnya BDR, belajar di rumah atau daring, masuk ke kelas. Jadi gitu per minggunya. Ya, kita belajarnya 1 minggu di rumah, 1 minggu di sekolah, 1 minggu di rumah, 1 minggu di sekolah. Gitu. Nah, mudah-mudahan bagi yang di rumah, apabila memang kegiatan daring luring ini bisa berjalan, bisa optimal, terutama apabila ada tugas-tugas dari guru itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, karena kehadiran yang utama dan bisa dioptimalkan dan diyakini oleh setiap guru yang memberikan pembelajaran apabila di antara
untuk memberikan penilaian dan kehadiran yang jelas itu lewat tugas itu dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian untuk semuanya, terutama untuk calon siswa baru, anak-anak sekalian, Bapak harap untuk pelaksanaan PPM daring nanti itu tugas-tugasnya bisa dilaksanakan, baik yang langsung melalui lewat aplikasi, lewat WA atau lewat lainnya. Oke. Untuk jam kegiatan pembelajaran perlu diketahui standar nasional SMK Lugina itu kalau tidak ada COVID atau biasanya 45 menit per 1 jam. Di SMK Lugina dalam satu harinya itu 10 jam. Jadi hampir semi full day school. Full day school antara jam 7 sampai jam 3 lebih 10 menit. Nah, karena COVID ini maka kemarin kita sepakat dari hasil rapat kerja baik di tataran Wakasek, tataran Kaprov dan tataran staf lainnya juga wali kelas. Maka untuk KBM ini kita laksanakan 25 menit per jam. Gitu. Kalau yang tatap muka, kalau yang daring itu bisa kalian optimalkan sesuai dengan CBT yang sudah kita siapkan, yang sudah kita miliki, ya. Jadi kurang lebih kalau seandainya nanti kita masuk KBM maka insya Allah akan dilaksanakan dari mulai jam 7 sampai kurang lebih jam 11.50 maaf, ya 11.50. Atau untuk hari Senin karena kita ada upacara maka jam 12.45. Itu rencana jam KBM atau kegiatan pembelajaran di SMK Lugina. Dari pemerintah berkaitan dengan kegiatan ini, kalau seandainya ada tatap muka diupayakan tidak ada istirahat untuk menghindari kerumunan di luar kayaknya. Dan kantin tutup, ya. Nah untuk di SMK Lugina, insya Allah istirahat ada. Maksudnya untuk dilaksanakan anak ataupun guru mengisi perut. Breaking. Tapi diupayakan, Bapak anjuran kepada semua siswa baik kelas 10 ataupun kelas 11 dan kelas 12. Jadi ada program dan dibiasakan dari mulai sekarang untuk one misting lah. Ya seperti hari, tapi insya Allah akan sendiri dan bisa menghemat sebenarnya. Jadi dari setiap siswa diupayakan minuman bekal sendiri, makanan bekal sendiri dari rumah. Jadi di saat istirahat itu tidak boleh ke kantin karena kantinnya rencananya tetap tutup. Nah diupayakan satu siswa satu kempis, satu siswa satu misting untuk bahan mengisi perut di sela-sela istirahat, gitu. Jadi mohon itu bisa dioptimalkan dan bisa dilaksanakan. Dan ini sebenarnya kalau seandainya sudah terbiasa menjadi kegiatan new normal ke depan, maka ini akan menghemat baik dari sisi ekonomi bahkan dari sisi pengelolaan sampah. Oke, di samping itu anak sekalian, Bapak berharap kalau seandainya daring bisa dioptimalkan sebaik mungkin, jamnya disesuaikan dengan jadwal yang nanti insya Allah akan disosialisasikan. Kemudian kalau seandainya terjadi tatap muka, maka diupayakan segala kegiatan protokol kesehatannya itu bisa dilaksanakan. Dari mulai berangkat, ya tidak lupa mandi yang bersih, pakai masker. Kalau misalnya punya sarung tangan boleh dipakai juga. Ya, kalau misalnya punya penutup wajah dipakai juga. Atau yang suka boncengan lebih baik kalau suka boncengan ya gunakan kaca atau plastik, terutama seperti kreativitas tukang ojek pengkolan kita kawi di plastik, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Untuk jaga-jaga dan menunjukkan bahwa kita itu darkung, ya, sadar hukum dan berupaya untuk menangkal COVID-19 ini. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian perlu diketahui bersama bahwa untuk struktur kurikulum SMK Lugina tahun 2020-2021 pada dasarnya itu terbagi 3. Pertama ada mata pelajaran muatan nasional, 2 ada muatan kewilayahan, dan ketiga ada peminatan atau C1, C2 dan C3.
Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan rata-rata sama. Rata-rata sama dari mulai PAI dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematik, sejarah Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing lain. Kemudian untuk muatan kewilayahannya ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, bahasa Sunda. Nah, untuk di SMK Lugina ada bahasa Arab dan ulumul Quran. Bahasa Arab dan ulumul Quran. Untuk tahun kemarin. Nah, kemarin hasil sepakat karena dilihat dari sisi hasil speaking bahasa Arab, maka bahasa Arab untuk mulai tahun ini agak sedikit dirubah dan kita kembali ke kurikulum awal sepertinya, yaitu diganti dengan ulumul Quran. Jadi semuanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 10, 11 dan 12 untuk bahasa Arab dihapus. Kita fokus ke ulumul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk generasi robbani, generasi pecinta Al-Quran, dan betapa besar hikmah dan fadilah juga faidah yang insya Allah akan kita dapatkan apabila kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi sampai mengamalkan Al-Quran. Insya Allah dengan belajar Al-Quran bukan hanya akan dirindukan oleh di antara sesama kita, lain jenis itu tergantung sih, tergantung tidak punya BMW tidak. Tapi kalau oleh Allah dan oleh surga itu yakin. Rasulullah telah menyatakan kepada kita kan 4 manusia yang sungguh sangat nanti akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwa berharap bahwa dengan belajar membaca Al-Quran ini bukan hanya kita akan menjadi orang-orang terbaik, tapi orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan sesama manusia di antara kita. Oke. Kemudian untuk bahasa Sunda di SMK Lugina perlu diketahui sebagai muatan kewilayahannya. Sebenarnya kalau lihat dari SK Gubernur dan struktur kurikulum dari Provinsi Jawa Barat mesti ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Hanya untuk di SMK Lugina karena sayang kepada anak, apabila terlalu banyak mata pelajaran akan banyak terbebani juga, maka kita mengambil kebijakan untuk bahasa Sunda hanya di kelas 2 dan kelas 3. Ya, kelas 2 dan kelas 3. Awalnya di kelas 1 hanya ditekan kelas 3 karena kita akan menghadapi US, ujian sekolah. Kalau dulu UNBK atau USBN ada bahasa Sundanya. Nah, banyak di antara anak yang protes, "Pak, 1 tahun udah diajar, sekarang ujung-ujung ya US gitu, USBN." Maka kebijakan sudah 3 tahun ke belakang untuk bahasa Sunda kita pindah ke kelas 3. Ya, kalau seandainya UNBK nanti dihapus dan memang kabar yang sudah jelas tidak ada, maka besar kemungkinan di US sekalian untuk persiapan US ya. Karena tidak ada program pemantapan, makanya kita diajukan gitu. Tapi untuk bahasa Sundanya nanti sih, karena kebetulan Bapak sendiri yang mengajarnya ya. Banyaknya nyanyi, pantun, puisi, sindiran lah. Jadi tidak terlalu rumit. Paling rata-rata rumit bisa diketahui oleh kakak kalian nanti berkaitan dengan aksara Sunda. Itu untuk aksara Sunda. Untuk PLH kita ambil di kelas 3 saja ya, untuk PLH. Jadi di kelas 1, kelas 2 tidak, kelas 3 ya, mudah-mudahan sekaligus untuk membangun kreativitas siswa dan nanti ada kaitannya dengan pendidikan prakarya untuk PLH. Nah, untuk pembelajaran kejuruannya atau C1 C2 untuk C1 SIMDIK ada di setiap jurusan, dari mulai jurusan teknik kemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, kemudian teknik rekayasa perangkat lunak, perbankan syariah, dan desain komunikasi visual itu ada SIMDIK ya. Kemudian untuk fisika dan kimia di perbankan syariah dan di desain komunikasi visual tidak ada untuk DKP. Ya, tidak ada untuk fisika dan kimia. Sementara di teknik kemesinan, teknik kendaraan ringan, RPL,
dan TBSM itu ada. Ya. Untuk lebih jelas berkaitan dengan mata pelajaran produktif ini, nanti kalian bisa lihat di insya Allah materi akan Bapak upload di CBT ya, di CBT program kurikulum bisa lihat lah. Walaupun di sini Bapak sebenarnya kalau pasang seni sudah disiapkan, tapi karena waktu yang terbatas, jadi untuk masing-masing mata pelajaran produktif bisa kalian nanti baca-baca di modul PowerPoint yang insya Allah akan Bapak upload dan Bapak sediakan di materi MPLS ya. Jadi kalian pasti baca, upayakan baca-baca. Karena ini nanti akan ada ujiannya ya, akan ada ujiannya. Gitu. Hanya yang perlu dipahami bersama oleh kalian berkaitan dengan mata pelajaran produktif, Bapak ingin ingatkan dan ingin Bapak pertajam dari berkaitan dengan mata pelajaran dasar-dasar kejuruan dan mata pelajaran kejuruan. Kenapa? Karena dari pengalaman Bapak selama kurang lebih di SMK Lugina 14 tahun sampai saat ini ya, bahkan 15 tahun, itu mata pelajaran produktif agak di bawah rata-rata. Ini Bapak sampaikan saja supaya jadi cambuk, jadi pecut sama kalian, jadi motivasi untuk menjadi pendobrak agar kalian termasuk orang-orang yang mengupayakan dan belajar untuk memperbaiki pembelajaran produktif. Sekali lagi diupayakan DKK-nya, dasar-dasar kejuruan masing-masing, baik itu untuk teknik kemesinan, kemudian untuk teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, untuk teknik rekayasa perangkat lunak, perbankan syariah, dan desain komunikasi visual, itu betul-betul dipelajari. Bukan hanya prakteknya ya, bukan hanya prakteknya. Karena US itu untuk masuk ke nilai ijazah itu akumulasi atau perhitungan diambil rata-rata dari pelaksanaan praktek atau UKK, uji kompetensi kejuruan, dan teorinya. Dengan demikian sekali lagi betul-betul dipelajari, dan sekarang sudah banyak buku produktif elektronik yang bisa kita baca. Ya, sekali lagi gunakan kesempatan belajar SMK Lugina yang kurang lebih selama 3 tahun ini, dan untuk saat ini banyak daring, untuk betul-betul membaca. Oke. Termasuk di kompetensi kejuruannya. Ya. Sebenarnya dasar, tapi kenapa nilainya agak kecil? Sepertinya kita fokus pada pembelajaran praktek ya, praktek. Tapi untuk penilaian dan untuk bukti administrasi bahwa kita termasuk orang-orang sukses di sisi nilai, sekali lagi berkaitan dengan mata pelajaran produktif yang kalian nanti bisa baca di materi produktif supaya dipelajari lebih baik. Oke, saudara sekalian dan anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang sementara ini Bapak bisa sampaikan berkaitan dengan pengenalan kurikulum di SMK Lugina. Sekali lagi Bapak simpulkan bahwa kurikulum SMK Lugina untuk tahun ini sudah menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017-2018 bahkan 2019. Ya, untuk pembelajaran sementara ini yang dilaksanakan secara daring bukan hanya MPLS saja, tapi rencana kelas 11 dan 12 dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 itu ada sosialisasi pembelajaran daring. Artinya silakan sudah bisa baca-baca di pembelajaran di web pembelajaran daring SMK Lugina. Nah, efektif semuanya, baik kelas 10, kelas 11, atau kelas 12, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, siswa-siswa SMK Lugina, Bapak harap dan kami harap untuk bisa belajar serius lewat daring dari mulai tanggal 20. Waktu pelaksanaannya insya Allah nanti dijadwal, dan mudah-mudahan wali kelas nanti yang akan menyebar ke nomor WA masing-masing.
Sekian, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh, orang-orang yang terus bisa meningkatkan kualitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, terutama untuk senantiasa berupaya dan berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, hatur nuhun untuk semua. Sampurasun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabnya. Seberapa menit? 25. 25 menit.